سبيل الدموع سبيل مريح بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Nabiyil Ummiyil Habibil Alil Qadril Adhimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Masjid Al-Muhsinin, Jamaah Masjid Al-Muhsinin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita semuanya insyaallah sehat walafiat semuanya ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini Allah gerakkan langkah kaki kita hingga tiba di masjid yang mulia ini. Tadi kita sudah lakukan sholat subuh berjamaah. Sebuah sholat yang sangat berat buat umat Islam, terutama kalau kita lakukan di masjid. Terlebih hari ini rada-rada gerimis ya, rintik-rintik. Alhamdulillah tidak menjadi halangan semuanya ya, bisa hadir. Dan terutama sekarang adalah bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kemarin sejak bulan Rajab, Sya'ban, kita tunggu-tunggu. Sehingga akhirnya tibalah bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, Ramadan ya syahrul mubarak. Alhamdulillah hari ini kita sudah hari ke-4. Cepat betul. Kemarin baru kita tunggu-tunggu, tahu-tahu sekarang sudah hari ke-4 tanpa terasa. Ini akan berjalan cepat juga ke depan sepertinya. Nanti tahu-tahu sudah setengah, tahu-tahu sudah dikit lagi menjelang Idul Fitri, tahu-tahu sudah sibuk lagi pulang kampung. Hadirin rahimakumullah, begitu cepatnya jalannya waktu, sehingga bulan Ramadan yang kita nanti-nanti itu sekarang kita sudah ada di dalamnya. Dan kemudian kalau sudah ada di dalamnya, rugi betul kalau kita lalu tidak mengisinya dengan sebaik-baik amal soleh dan sebaik-baik ibadah. Bukan hanya mengisi dengan hal-hal yang biasa, tapi harus dilakukan dengan lebih dari biasanya. Sebab di bulan Ramadan ini, semua pintu-pintu rahmat, pintu ampunan, pintu keberkahan Allah buka dengan selebar-lebarnya. Bahkan di bulan Ramadan, semua amal perbuatan yang baik Allah tingkatkan berlipat-lipat. Sehingga kalau ada orang umat Islam yang di bulan Ramadan ini masih sama seperti bulan sebelumnya, dia termasuk tidak beruntung. Dan hadirin rahimakumullah, percayalah, beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan bulan Ramadan ini. Bulan yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kalau tidak ada bulan Ramadan, jangan-jangan kita punya dosa ini banyak betul yang tidak terampuni. Dari sejak kita lahir atau sejak kita akil balik, sampai sekarang kita sedewasa ini, setua ini, sejauh ini kita sudah melangkah dalam kehidupan ini, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kalau kita mau muhasabah, nggak terhitung itu dosa yang kita lakukan. Nggak terhitung sama sekali. Banyak betul, sampai kita tidak bisa mengingatnya. Kalau mau dibandingkan dengan perbuatan baik kita, rasanya masih banyakkan dosanya. Setuju? Setuju? Ada di antara di sini yang ngaku, Bib, insya Allah saya punya perbuatan baik ini banyak betul, lebih banyak dari dosa saya. Ada nggak yang ngaku begitu? Ada nggak di sini kira-kira? Pokoknya saya ini sudah ahli tahajud, ahli sholat, ahli Quran, banyak betul, ahli sedekah,
ahli menolong. Rasanya banyak betul sudah amal baik saya, melewati dosa-dosa saya. Ada nggak kira-kira yang berpendapat kayak gitu? Kalau ada coba ngacung, saya mau tahu orangnya. Nggak ada orang yang mau mengaku seperti itu, betul? Kita semuanya tentu berpendapat bahwa dosa kita lebih banyak. Karena sejak kita melek mata pagi bangun saja itu kita rasanya sudah melakukan dosa. Ya, ketika bangun lupa itu biasanya itu. Kalau bangun itu bersyukur ya, dibangun sama Allah dalam keadaan masih bernyawa. Kadang-kadang kita bangun aja udah. Ya, apalagi kalau bangunnya pengen kamar mandi ya, udah cepet-cepet aja itu deh. Sampai kamar mandi, udah tanpa baca doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, yaitu sunnah. Tidak apa-apa tidak dibaca, tetapi alangkah tidak bersyukurnya kita. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ayat yang selalu dikaitkan dengan bulan Ramadan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang ketika bulan Ramadan hampir dibacakan oleh semua penceramah. Tidak akan melepaskan ayat ini. Karena memang ayat ini yang memerintahkan umat yang beriman, orang yang beriman untuk berpuasa. Dan berpuasanya umat Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan puasanya umat-umat terdahulu. Sebab di ayat ini juga Allah menyampaikan umat yang dahulu pun juga dikasih puasa. Tapi tata caranya tidak seperti puasa Ramadan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang dulu ya puasa, tapi nggak kayak kita. Nggak diatur waktunya sebulan penuh. Dan kemudian tidak diatur juga setelah puasa ada Idul Fitri. Tapi subhanallah, kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan tata cara puasa yang sesempurnanya. Hingga siapa saja yang menjalankan itu dengan sepenuh keikhlasan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan sepenuh imanan, maka Allah ampuni dosa-dosa terdahulu. Itu tadi yang saya katakan, andai kata tidak ada bulan Ramadan, berapa banyak dosa yang kita punya tidak terampuni, jangan-jangan. Namun karena ada bulan Ramadan, alhamdulillah Allah kasih pemutihan itu. Setiap Ramadan setahun sekali Allah kasih pemutihan. Namun buat orang yang mau melaksanakannya, mengisinya dengan sebaik-baik ibadah dan menambah kegiatan-kegiatan amal soleh dan kegiatan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang menarik ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. Apa artinya? Mudah-mudahan kita memperoleh ketakwaan. La'allakum itu semoga, mudah-mudahan dapat ketakwaan. Jadi kalau masih mudah-mudahan itu bisa kita dapat, bisa juga tidak. Yang sudah melakukan insya Allah tadi dikatakan imanan wahtisaban tadi, sepenuh keimanan dan keikhlasan, maka dialah insya Allah yang mendapatkan derajat ketakwaan tadi itu. Namun bila yang melakukan itu biasa-biasa saja, atau bahkan dia melakukannya tidak sepenuh keimanan, tapi karena nggak enak sama tetangga, nggak enak sama keluarga, masa saya jadi orang tua nggak puasa, nggak enak dilihat istri saya dan anak saya misalnya, tidak dari hatinya. Nah itu biasanya kayak begini cuma ikut sahur tuh, ikut buka di luar sana, wallahu a'lam itu ya, biasanya seperti itu. Jadi puasanya tidak datang dari hatinya, maka yang seperti ini sepertinya yang tidak dapat dari derajat ketakwaan. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat tentang puasa ini ditutup dengan ketakwaan, diakhiri dengan ketakwaan, kata takwa. Dan yang menariknya lagi adalah ketika Allah memperingatkan manusia di ayat tentang kematian, Allah pun membawa-bawa kata takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini mengingatkan hamba-hamba Allah hendaklah
beriman dengan penuh ketakwaan. Dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu rahimahullah, jangan mati dalam keadaan Islam. Ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dibuka dengan kata takwa. Allah membuka ayat tentang kematian dengan takwa. Allah juga tadi menutup ayat tentang puasa dengan takwa. Menunjukkan bahwa takwa inilah yang akan kita bawa ketika kita nanti mati. Maka ketika seorang mati, ketakwaan itulah yang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Banyak orang beriman, banyak orang mukmin, belum tentu dia bertakwa. Banyak mukmin belum tentu muttaqin. Mukmin itu ya sudah beriman sama Allah, menjalankan semua perintahnya. Tetapi soal ketakwaan, belum tentu dia mencapai derajat itu. Sebab takwa itu artinya takut. Takut pada Allah. Sedikit saja berbuat dosa takut. Selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Takut bila tidak dapat perhatian Allah. Takut berbuat dosa kepada Allah. Takut bila Allah tidak bersama kita. Takut betul. Takut tidak sholat, takut tidak baca Quran, takut tidak sedekah, takut tidak zakat. Takut. Dan alhamdulillah umat Islam diajarkan takut ini tadi. Takutnya pada Allah, takut yang benar. Sebab zaman sekarang ini takutnya macam-macam. Sama Allah nggak takut, sama yang lain berani. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang diajarkan takut pada Allah Ta'ala, maka dia juga akan menaati semua perintah Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia takut pada Allah Ta'ala, insya Allah seseorang anak juga akan takut pada orang tuanya. Seorang murid juga akan takut pada gurunya. Takut dalam pengertian yang lebih luas. Bukan sekedar orang takut seperti kalau melihat, lihat anjing terus kabur, bukan itu maksudnya, ketakutan itu. Atau takut melihat setan, bukan itu. Tapi kita takut dengan penuh rasa hormat dan rasa cinta. Ketika kita punya guru, maka kita takut pada guru kita, tapi takutnya itu adalah takut yang diwarnai, diliputi dengan rasa cinta dan rasa hormat. Karena hormat pada guru, takut kita kalau berjalan di depan guru, mendahului guru kita, takut. Karena hormat pada guru, karena cinta pada guru, kita takut kalau guru kita itu nanti kekurangan. Seorang murid yang cinta pada gurunya, tentu dia tidak akan membiarkan gurunya dalam kesulitan. Hadirin rahimakumullah, ini yang diajarkan. Dan rasa takut itulah yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengontrol perbuatan kita. Karena kita takut pada Allah, karena Allah melihat semua yang kita perbuat, karena malaikat mencatat semua perbuatan kita, maka insya Allah kita akan bisa mengendalikan diri kita sehingga kita tidak terperosok dalam perbuatan dosa. Hadirin rahimakumullah, takwa tadi itu digunakan Allah Ta'ala untuk membuka ayat kematian tadi. Jadi seseorang ketika nanti meninggal, maka ketakwaan itulah yang nanti akan Allah nilai. Hadirin, meningkat lagi kata takwa ini. Di ayat yang lain, ternyata Allah Ta'ala juga membawa kata takwa ketika memperingatkan manusia untuk menghadapi yaumul akhir nanti. Yaumul hisab, yaumul hari di mana kita mendapatkan perhitungan atas amal-amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan dirinya untuk hari akhir nanti, mempersiapkan dirinya, amal-amal perbuatannya untuk kelak dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti. Hadirin, kata takwa dibawa juga dalam ayat ini, menunjukkan bahwa nanti ketika kita sampai di yaumul qiyamah, jadi hari perhitungan, maka ketakwaan kita jugalah yang nanti akan menyelamatkan kita. Akan kemana ketakwaan itu akan nanti membawa kita? Apakah kita sampai di surga ataukah kita justru kejeblos di neraka? Ketakwaan. Hadirin, sekali lagi, takwa adalah takut. Takut pada Allah. Dan ketakutan itu adalah ketakutan yang memiliki rasa
cinta pada Allah, memiliki rasa kedekatan pada Allah. Saya katakan tadi, takut bila tidak mendapatkan perhatian Allah. Kalau zaman sekarang ini, orang lebih takut sama bosnya. Betul ya? Iya. Mau nggak masuk kantor, nanti sama bos dipotong gajinya. Takut, nanti dikasih SP, surat peringatan. Takut. Orang sekarang ini lebih takut kalau dagangannya, warungnya nggak laris. Biasanya begitu ya. Nanti kalau pakai sholat masjid, ntar kalau orang beli, siapa yang ngelayanin? Nah, takut ke situ. Ketakutannya orang di dunia biasanya karena berbau-bau hal yang duniawi. Hadirin rahimakumullah, sedangkan takwa yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah yang buahnya adalah nanti kenikmatan dan kebahagiaan ukhrawi atau akhirat.